بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin dan hadirat, azinallahu wa iyyakum. Insyaallah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan akan menghampiri kita insyaallah ta'ala. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Bulan yang Allah muliakan dengan menurunkan padanya kitab suci Al-Quran. Sebagaimana yang Allah sebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan yang Allah turunkan padanya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan suci Ramadan di mana pada bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup, dan pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang terbuka. Bulan suci Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan tersebut agar orang-orang yang beriman bisa maksimal melaksanakan ibadah dengan membelenggu gembong-gembong syaitan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan wasuffidatis syayatin. Syaitan dibelenggu sehingga kaum mukminin bisa maksimal menjalankan ibadah di bulan tersebut. Bulan Ramadan di mana di bulan tersebut ada penyeru yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, bersegeralah mengerjakan kebaikan di bulan tersebut. Wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, maka berhentilah. Dan seruan itu kita rasakan di bulan Ramadan. Bagaimana ketika masuk bulan Ramadan, hati kita tergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika masuk bulan puasa, semangat kita untuk beribadah itu meningkat. Itulah diantara seruan yang Allah berikan kepada kita. Dan di bulan suci Ramadan juga, Allah SWT menetapkan sejumlah orang terbebas dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Setiap malam bulan Ramadan Allah akan tetapkan sekian orang, fulan dan fulan, fulana dan fulana, terbebas dari api neraka. Artinya dia insya Allah dipastikan masuk surga. Dan itu terjadi setiap malam selama bulan suci Ramadan. Dan keutamaan Ramadan yang lainnya, seperti keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bulan Ramadan dinamakan bulan ampunan, karena terbuka lebar pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Ketika kita ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kejar di bulan Ramadan. Bahkan Nabi SAW mengaminkan doa Jibril alaihissalam yang mendoakan keburukan bagi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Celaka seseorang yang dia diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian Ramadan keluar begitu saja
dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT di bulan Ramadan. Celaka orang seperti itu. Dan Nabi SAW mengaminkan doa malaikat tersebut. Amin. Maka sungguh merugi seorang yang Allah berikan kesempatan umur bertemu dengan bulan suci Ramadan dan dia menghadapi bulan Ramadan seperti hari-hari biasa. Tidak ada perubahan dalam keimanan dan ketakwaannya. Tidak ada peningkatan dalam ketakwaannya. Bahkan sepeninggal bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Maka orang seperti ini didoakan keburukan oleh malaikat dan diaminkan oleh Nabi SAW. Begitu Allah mengkondisikan bulan sedemikian rupa agar manusia ini dimudahkan beribadah, dimudahkan mendapatkan ampunan, tapi manusia tidak menyambutnya dengan baik, maka ini orang emang layak mendapatkan doa seperti itu. Karenanya hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, untuk menyambut bulan yang spesial seperti itu, maka kita butuh persiapan. Kita butuh persiapan agar bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita memasukinya, kita bisa memaksimalkan bulan tersebut, bisa berusaha mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha agar termasuk dalam orang-orang yang tercatat terbebas dari api neraka. Dan semakin besar upaya kita, semakin besar usaha kita untuk persiapan menyambut bulan Ramadan, ada upaya kita upayakan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, maka insya Allah Ta'ala semakin besar taufik dari Allah untuk kita agar kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan tersebut. Maka butuh persiapan. Karena hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, ada beberapa hal penting, sekitar 4 poin yang setidaknya harus kita lakukan dalam bentuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan kita menyambut Ramadan dengan 3 cara. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa sampai dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak ada yang menjamin kita masih hidup sampai Ramadan tahun ini, enggak ada yang menjamin. Enggak ada yang bisa memastikan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Karenanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan sama bulan Ramadan. Ada doa yang bisa kita baca, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, doa yang bisa kita panjatkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa beramal soleh dengan maksimal di bulan Ramadan. Karena kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menjalankan ibadah kepadanya. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berkumpul untuk sholat di masjid ini saat ini. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menjalankan ibadah kepadanya, hadirin. Kita butuh taufik bimbingan dari Rabbul Alamin. Karenanya untuk maksimal beribadah di bulan Ramadan, kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna 'ala siyam. Allahumma a'inna fi Ramadan 'ala siyam wal qiyam ama tuhibbu min salihil a'mal. Ya Allah, mudahkanlah kami. Tolonglah kami di bulan Ramadan agar bisa berpuasa, qiyam Ramadan, dan melakukan berbagai macam amal soleh. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita serius bersungguh-sungguh meminta, berdoa kepada Allah, maka pasti Allah akan mudahkan kita beribadah. Kalau tidak, kita akan berat melaksanakan ibadah. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tercatat sebagai orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Allahumma ja'alna fi Ramadan minal mutaqabbilin wakhtim lana bil 'idki minan niran. Ya Allah, jadikanlah kami di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah kami diterima dan catatkanlah kami termasuk
ke dalam golongan yang terbebas dari api neraka. Para salafus saleh dulu, mereka 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka tidak berhenti-hentinya berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan pasca Ramadan, mereka terus berdoa agar ibadah mereka itu diterima. Ibadah mereka di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan berdoa minta ketemu, 6 bulan berdoa minta diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Begitulah para salafus saleh kita. Kemudian yang kedua, dalam persiapan kita menyambut Ramadan, yaitu kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sekarang. Berniat menyambut Ramadan bisa dengan dua macam niat. Yang pertama, kita niat secara global. Kita niatkan dari sekarang untuk kita memperbanyak ibadah, amal kebaikan selama bulan Ramadan nanti. Niatkan aja dari sekarang. Niat mau maksimal beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita niat secara terperinci. Niatkan dari sekarang dalam hati kita, tekadkan dari sekarang untuk memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan seperti berpuasa, kemudian sholat tarawih, qiyamul lail. Niatkan dari sekarang untuk setiap hari melaksanakan sholat duha. Niatkan dari sekarang untuk mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Niatkan dari sekarang untuk memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan dan lain sebagainya. Niatkan saya dari sekarang. Karena sekedar kita niat itu saja sudah termasuk amal saleh. Ketika niat kita tulus ingin melaksanakan itu, walaupun nantinya tidak tercapai, insya Allah sudah tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata kepada putranya Abdullah, "Ya Abdullah, anwil khair." Wahai Abdullah, niatkanlah kebaikan. Fa innaka wa in lam taf'alhu fa niyatul khairi laka amalun. Karena sungguhnya engkau walaupun engkau tidak mengamalkan niatmu itu, tidak sempat melaksanakannya, maka niat baikmu itu sudah tercatat sebagai amalan. Kemudian yang ketiga, hadirin azanallahu wa iyyakum. Dalam bentuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, yaitu menyiapkan psikologis kita dengan meyakini bahwasanya setiap amal soleh yang kita usahakan nanti di bulan Ramadan itu manfaatnya akan kembali untuk diri kita sendiri. Tanamkan dalam diri kita prinsip ini. Amal soleh yang kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka bersungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Dengan memaksimalkan sisa umur kita, terlebih lagi Allah berikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, maka perbanyaklah amal soleh di situ. Karena belum tentu kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan, dan yakinlah, setiap amal soleh yang kita usahakan ini manfaatnya untuk diri kita sendiri. Allah tidak butuh sama amal soleh kita. Allah sama sekali tidak butuh sama puasa kita, sama sholat kita, bukan. Allah tidak butuh. Tapi kita yang butuh sama amalan tersebut, manfaatnya akan kembali untuk diri kita sendiri. Yakin itu. Sehingga dengan kita menanamkan ini tidak berat. Tidak menjadi beban ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Allah SWT berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi, wa man asa'a fa 'alaiha, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk, maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hambanya. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Qad ja'akum basairu min rabbikum, faman absara falinafsihi, wa man 'amiya fa'alaiha." Sesungguhnya telah datang bukti-bukti yang terang dari Rabbmu, maka barang siapa yang melihat kebenaran itu, maka manfaatnya kembali untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak melihat, buta dari kebenaran, maka mudaratnya juga kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, hadirin azanallahu wa iyyakum. Kalau bisa nanti dia mau anggaran gitu. Dalam bentuk persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan ini, yang akan datang insya Allah sebentar lagi, yaitu kita mempersiapkan diri kita untuk berilmu tentang bulan Ramadan.
Allah SWT berfirman, Saya "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang mengikhlaskan dan menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia pun berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Berbuat ihsan, orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan dalam menjalankan agama, hari ini yaitu orang-orang yang menjalankan agamanya sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, dan menjalankan agama dengan benar sesuai tuntunan Nabi SAW tidak bisa kita lakukan kecuali dengan kita belajar menuntut ilmu tentang amalan tersebut. Maka ini hukumnya wajib. kita buat Ramadan Amalan-amalan yang wajib bagi kita, maka wajib kita mempelajari kalau masalah fikihnya. Salat wajib, wajib hukumnya kita belajar fikih salat. Puasa Ramadan wajib, maka wajib hukumnya kita belajar fikih Ramadan. itu sih mau Setiap muslim wajib hukumnya menuntut ilmu syar'i yang berkaitan dengan amalan wajibnya. Nggak bisa ditawar-tawar. belum saya umum. Itu dia 4 hal terkait persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin azallahu wa iyyakum. Maka penting bagi kita mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri. Bulan Ramadan bukan bulan yang kita lewati seperti bulan-bulan biasa. Sungguh merugi kita ketika hari-hari kita di bulan Ramadan itu sama seperti hari-hari kita di bulan yang lainnya. Iya. Bulan Ramadan adalah musim kebaikan. Bulan Ramadan adalah musimnya ibadah. Belibet aja itu. Kayak Allah SWT sudah mengkondisikan bulan itu supaya kita bisa maksimal ibadah. aja itu orang. Syaitan dibelenggu agar kualitas ibadah kita meningkat. Maka untuk bisa konsisten beribadah di musim kebaikan seperti Ramadan, bulan ampunan seperti Ramadan, agar bisa konsisten Pokoknya intinya beribadah selama sebulan penuh, ini bukan perkara yang mudah. udah buat apa? Kita butuh persiapan. Selain kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya, dalam diri kita sendiri juga kita butuh persiapan Dakwahnya untuk menyambut Ramadan. Karena kalau tidak screen doang. persiapan, maka kita tidak bisa sukses di bulan Ramadan. Sulit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita secara umum untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam mengejar, dalam mengamalkan kebaikan. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang isinya berbagai macam rangkaian ibadah di dalam. Bulan yang Allah janjikan ampunan dari dosa-dosa kita. Yang mana kita tahu kita ini banyak dosa. Begitu banyaknya ibadah di bulan Ramadan dengan waktu yang terbatas cuma sebulan. Kalau kita tidak persiapan, maka susah kita bisa konsisten. Karena di bulan Ramadan itu kita dituntut untuk grafik ibadah kita itu meningkat dari hari ke hari, bukan menurun. Jadi dari awal Ramadan grafik ibadah kita itu harus naik terus sampai ke akhir Ramadan, semakin meningkat, semakin maksimal ibadah kita. Dan untuk bisa konsisten seperti itu sulit kalau kita tidak persiapan dari sekarang aja. Sulit. Makanya dari sekarang ya, yang paling penting untuk kita persiapan dari mental kita dan iman kita ini, yang pertama adalah kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang keren. Banyak-banyak istighfar, minta ampun, bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Iya itu. Karena kenapa? Ininya. Karena dosa ini yang jadi batu penghalang kita bisa ibadah. Yang bikin kita berat ibadah apa? Ya dosa kita. Kenapa kita berat mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya gara-gara dosa. Saya bilang Kenapa kita berat sekali mau konsisten tarawih setiap malam Ramadan? Ya gara-gara dosa kita. Dosa ini beban di punggung kita ada. Dosa ini menutupi hati kita. Kotoran-kotoran dosa ini menjadikan hati kita gelap. Banyak kotoran di situ. Nggak bisa tenang ibadah, nggak bisa khusyuk ibadah, nggak bisa semangat ibadah. Maka ibadah itu seakan jadi beban. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Maka dari sekarang perbanyak istighfar.
Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kotoran-kotoran dosa di hati kita itu perlahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk ke Ramadan ini dengan sudah siap mental, iman yang sudah bagus. Sehingga insya Allah ringan bagi kita menjalankan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang belum terbiasa, nggak terbiasa sholat duha setiap hari, dilatih dari sekarang sholat duha. Sudah saya ketik. Agar di bulan Ramadan nanti dia bisa setiap hari sholat duha nggak bolong. Yang di hari-hari biasa masih meninggalkan sholat qabliyah ba'diyah, maka dari sekarang dilatih. Biasakan sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat fardu kita. Sehingga nanti di bulan Ramadan kita nggak tertinggal tuh. Sholat qabliyah ba'da Ramadan harus dilatih dari sekarang. Kalau tiba-tiba masuk Ramadan kita mau menjalankan itu, paling biasa anggapnya cuma 2 hari pertama, 3 hari lah. Karena apa? Karena dia tidak prepare. Tidak dia mempersiapkan mentalnya, nggak mempersiapkan. Kita masuk Ramadan biasanya di masjid-masjid taraweh rame di hari pertama sama hari kedua biasanya. Di mana-mana itu penuh masjid. Hari ketiga, hari keempat dan seterusnya biasanya sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan dengan baik dia menyambut Ramadan itu. Sehingga dia nggak bisa menjalankan itu maksimal, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada persiapan di situ. Kita mau khatam Al-Quran, niat target mau khatam Al-Quran di bulan Ramadan, latih diri dari sekarang baca Al-Quran yang banyak. Kalau tiba-tiba masuk Ramadan baru kita mau mulai ngaji, iya biasa panasnya di awal aja. Setelah itu ngedown lagi. Apa icon? Dari sekarang coba biasakan baca yang banyak Al-Quran, latih coba kalau bisa setengah juz, seperempat juz coba sehari. Besoknya coba tambah lagi setengah juz. Ya, sampai mungkin sebelum Ramadan sudah terbiasa tuh 1 juz. Insya Allah mudah dia baca Al-Quran di bulan Ramadan. Sudah dilatih persiapan dari sekarang. Karenanya hadirin azanallah wa iyyakum. Sekali lagi untuk kita bisa maksimal di musim ibadah seperti itu, tidak bisa langsung serta-merta tiba-tiba kita masuk mau beribadah, nggak bisa. Selama sebulan mau maksimal sulit. Kalau kita tidak melakukan persiapan tadi yang sudah kita jelaskan, yang mulai dari berdoa dulu, ya kita bersihkan hati kita, ya dengan istighfar dan taubat, kemudian kita belajar, kemudian kita latih diri masuk ke dalam ibadah itu mulai dari sekarang dibiasakan. Ya karena harus level ibadah kita meningkat terus sampai di penghujung Ramadan itu seharusnya level ibadah itu naik terus, bukan menurun. Karena target kita tuh di penghujung Ramadan, malam Lailatul Qadar itu target kita. Dan janji ampunan Allah SWT setiap malam, bukan di awal-awal saja. Kalau kita nggak dapat ampunan di malam pertama, masih ada malam kedua. Belum tercatat terbebas dari bid'ah malam kedua, masih ada malam ketiga, dan terus sampai 30 hari seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal dan kita bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala yang mana itu merupakan hikmah dan tujuan terbesar dari disyariatnya puasa Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang bertanya saya persilahkan. Enggak ada lah pertanyaan. Tidak ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan kajian yang singkat ini sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.